Assalamualaikum. Hai Bunda, jumpa lagi dengan kami di Resep Pawon Channel. Hari ini Resep Pawon akan membuat puding telur ceplok. Ini cocok banget untuk ide jualan Bunda di rumah maupun untuk tambahan isian snack box. Nah, untuk tahu apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, boleh disimak video dari Resep Pawon sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bunda. Yang pertama, siapkan panci terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat puding kuning telurnya dulu. Saya pakai 1 bungkus Nutrijel plain. Selanjutnya saya tambahkan 2 bungkus Nutrisari. Ini saya pakai rasa jeruk, bisa diganti juga dengan rasa mangga ya Bunda. Kemudian saya tambahkan 15 gram tepung maizena. Lalu 60 gram gula pasir atau sesuai selera untuk gula pasirnya. Selanjutnya ini diaduk rata seperti ini. Dan setelah bahan-bahannya tercampur rata, Bunda bisa mulai menambahkan air putih ya. Di sini saya tambahkan 800 ml air putih. Selanjutnya saya tambahkan juga pewarna kuning muda. Cukup 2 tetes saja ya Bunda. Kemudian ini diaduk lagi sampai semua bahannya tercampur rata. Dan selanjutnya setelah semua bahannya tercampur rata, ini bisa dimasak di atas kompor dengan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Dan setelah mendidih bisa dimatikan kompornya dan tunggu sampai uapnya agak berkurang ya. Dan ini uapnya sudah sedikit berkurang dan kita masuk ke step berikutnya, yaitu masukkan puding kuning telurnya ke dalam cetakan talam. Dan ini untuk cetakan talamnya saya pakai yang ukuran 5 cm Bunda. Dan untuk cetakan talamnya ini saya cuman punya 1 lusin aja. Jadi nanti untuk proses bikin puding kuning telurnya ini bisa 2-3 kali Bunda. Dan setelah semuanya terisi, kita tunggu sampai mengeras. Kemudian ini kuning telurnya sudah mengeras, lalu saya pindahkan ke dalam mika. Usahakan untuk posisi kuning telurnya ini ada di bagian tengah seperti ini ya, supaya nanti hasilnya bisa cantik. Nah Bunda, untuk ukuran mikanya ini sendiri saya menggunakan mika yang berukuran 9 cm. Ini bisa didapatkan di toko bahan kue ataupun toko plastik. Bunda bisa bilang atau nanti di sana juga disediakan untuk contoh-contoh ukuran mikanya. Dan selagi saya menunggu puding kuning telurnya mengeras di cetakan kue talam tadi, nah sisa puding kuning telur yang di panci ini pun ikut mengeras Bunda. Tapi Bunda nggak usah bingung ya kalau sisa adonannya mengeras seperti ini. Ini bisa dicairkan lagi dengan cara dipanaskan di atas kompor. Cukup dengan menggunakan api kecil saja sambil diaduk-aduk seperti ini Bunda. Ini nanti akan mencair lagi. Setelah mencair bisa dicetak lagi. Karena saya kan cuma punya 1 lusin aja cetakan kue talamnya. Jadi untuk proses bikin puding kuning telurnya ini bisa sampai 2 atau 3 kali ini nanti. Nah ini sudah mencair Bunda. Kemudian saya akan cetak lagi kuning telurnya ke dalam cetakan kue talam. Gantian cetakannya. Nah jika proses mencetak puding kuning telurnya belum selesai, terus sisa adonan nanti mengeras lagi, Bunda bisa mengulangi untuk mencairkan lagi ya. Dan ini sudah selesai. Kemudian saya akan bikin puding putihnya. Saya pakai 1 saset agar-agar plain. Kemudian saya tambahkan juga gula pasir sebanyak 100 gram atau sesuai selera. Lalu saya tambahkan juga tepung maizena dan sedikit garam. Kemudian saya aduk-aduk supaya semua bahannya tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, saya tambahkan lagi air putih sebanyak 800 ml. Dan untuk pembuatan puding putihnya ini prosesnya hampir sama dengan pembuatan puding kuning telur tadi ya. Dan selanjutnya akan saya aduk lagi supaya semuanya larut sebelum saya masak.
Dan setelah larut, saya tambahkan lagi 2 saset susu kental manis. Untuk susu kental manisnya ini opsional ya, bisa pakai 2 saset, 3 saset, atau yang kurang suka manis bisa pakai 1 saset saja. Selanjutnya saya aduk-aduk lagi supaya tercampur rata susunya dengan bahan-bahan yang lain. Setelah tercampur rata, saya masak di atas kompor dengan menggunakan api sedang saja sambil diaduk-aduk lagi. Prosesnya hampir sama seperti pembuatan puding kuning telurnya tadi ya. Diaduk-aduk seperti ini supaya tidak ada bahan-bahan yang menggumpal sampai mendidih. Setelah mendidih bisa dimatikan kompornya, kemudian tunggu sampai uapnya menghilang, bahkan sampai cenderung si puding ini agak dingin ya, tapi bukan yang sampai mengeras karena kan ini kita pakainya mika. Nanti kalau masih terlalu panas, mikanya ini bisa peot atau rusak. Jadi bisa dikira-kira ya untuk panasnya. Kemudian bisa dituangkan ke dalam mika yang sudah berisi puding kuning telur seperti ini. Setelah semua terisi dengan puding putihnya, kemudian tunggu sampai mengeras. Dan ini dia Bunda hasilnya. Puding telur ceplok ala resep Pawon. Hasilnya cantik ya Bunda. Ini untuk putih telurnya lembut banget, dan untuk si kuning telurnya ini juga kenyal, manis dan seger dari rasa nutrisarinya tadi. Dan untuk satu resep yang saya buat ini hasilnya bisa jadi 30 buah puding telur ceplok ya Bunda. Selamat mencoba di rumah ya Bunda. Semoga suka dan cocok dengan resep dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di resep-resep selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.